Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat Uma? Kembali lagi di sesi Uma live streaming bersama saya, Farah Reina. Semoga sahabat Uma di rumah sehat-sehat selalu ya. Nah, tausiah online di sesi live streaming kali ini kita akan bahas tentang fikih LDR. Nah, LDR itu kepanjangannya dari long distance relationship gitu. Kalau bahasa anak-anak zaman sekarang itu sering banget pasti yang punya case-case LDR ya Ustazah ya. Nah, kali ini kita ditemenin sama Ustazah Aini Aryani. Nah, beliau ini adalah pengasuh rumahfikih.com, terus juga merupakan narasumber di Islam Itu Indah di Trans TV ya. Kemudian narasumber juga di Hasanah Islam di TV 7. Nah, sekarang kita mungkin sedikit nanya kabar dulu nih Ustazah. Apa kabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah, Sehat? kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana Ustazah? Selama di rumah aja nih, sibuknya ngapain aja? Sibuk live streaming ya? Iya, live streaming, tapi enaknya ya di rumah aja gitu ya. Nggak yang harus keluar rumah, udah nggak capek nginjek gas sama kopling lagi lah gitu kakinya. Di rumah aja. Macet-macetan biasanya ya Ustazah ya? Iya. Iya, itu yang bagian terenak sih, kita memotong banyak waktu selama kerja di rumah gitu. Iya, Oke. betul. Ustazah, nih materinya kan terkait fikih dan long distance relationship nih, khususnya pada saat sudah menikah gitu ya. Saya sendiri nih Ustazah curcol. Saya juga pengalaman pernah LDR nih sama suami saya. Beliau kebetulan ditempatkannya di daerah Sulawesi, di Palu gitu ya. Jadi kayak 2 tahun pertama pernikahan saya itu kita LDR. Jadi mungkin saya relate banget sama materi ini sampai dikapilih saya sebagai host. Oke Ustazah, bisa kita mulai aja langsung? Oke. Teman-teman. Saya nyampein materinya sampai jam berapa? Sampai selesainya saya ya? Ya boleh Ustazah, nanti kita queue aja ya kalau misalnya udah waktunya. Kita kedip-kedip. Oke, bismillah ya teman-teman Uma semuanya. Silakan Ustazah dimulai kajiannya tentang fikih long distance relationship. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi teman-teman Uma, ini yang kedua kalinya ya. Kemarin tentang hak dan kewajiban istri gitu kalau nggak salah ya. Sekarang kita bahas LDR gitu. Nah, LDR sendiri ternyata itu maknanya long distance relationship ya ternyata. Saya kira LDR itu lelah dilanda rindu gitu. Ya sudahlah kita long distance relationship lah ya gitu. Bahasa anak-anak yang sekarang. Kadangkala yang bilang LDR itu bukan cuma yang suami istri, tapi yang anak kecil masih SD kelas 2 yang udah bilangnya bunda sama papa gitu ya. Kita lagi LDR dulu, engkau SD di sana, aku SD di sini. Nah, bilangnya LDR juga tuh mereka ya. Oke. Apakah LDR itu diperbolehkan atau tidak? Itu yang pertama kali kita bahas ya. Jadi pada dasarnya wanita itu sebagai istri itu punya kewajiban taslimun nafsi. Taslimun nafsi itu adalah menyerahkan diri kepada suami tentang di mana akan tinggal. Maka kalau misalnya sebelum nikah si ibu bilang sama si anak perempuannya yang mau nikah nih, "Nduk, anakku ya, Neng, kalau misalnya nanti kamu udah nikah sama suami kamu, kamu tinggalnya di rumah mama aja. Kenapa? Ya karena rumah mama ini fasilitasnya lengkap gitu kan. Sedangkan fasilitas yang diajukan oleh calon suami kamu itu cuma kontrakan petak doang. Udahlah nanti tinggal di sini aja di rumah mama. Ya semua fasilitas akan kita siapkan untuk kalian." Nah begitu udah nikah, suaminya bilang kita tinggal di kontrakan aja, kita nggak usah numpang di rumah orang tua. Ya, pokoknya kita tinggal di tempat terpisah aja. Maka seorang istri wajib mentaati suaminya ketika ada perbedaan ya
di rumah ibu atau di rumah suami, kita lebih mentaati suami. Walaupun ya tetap bermusyawarah biar sama-sama enak, tapi keputusan terakhir tetap keputusan terakhir tetap di tangannya suami begitu. Nah, tentang ini, kalau misalnya suaminya itu mau dinas keluar kota, ya, suami misalnya mau dinas keluar kota, terus istrinya itu tidak mau ditinggal. Misalnya, saya takut fitnah nih kalau misalnya ditinggal suami saya, tetangga kanan kiri kayaknya orangnya serem-serem ya, banyak duda yang genit-genit di sini misalnya, maka saya nggak mau ditinggal, maka seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya seperti itu, kecuali istrinya sudah dipindahkan ke tempat yang aman dari fitnah. Tapi kalau misalnya istrinya bilang, "Ya sudahlah Mas, nggak apa-apa. Mas ke luar kota aja, Mas ke luar negeri aja mencari nafkah atau untuk kebaikan, saya dan anak-anak juga. Nggak apa-apa ya Mas ya, yang penting jangan lupa tiap tanggal 1 transfer," gitu. Ya udah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sama-sama, keridhoan dari masing-masing. Begitu juga kalau misalnya yang berkarir itu adalah istrinya, yang dimutasi adalah istrinya oleh kantornya, itu juga sama aturannya. Ya, misalnya yang dimutasi istri. Dimutasi apa dimutilasi sih? Dimutasi ya. Jadi kalau istri yang dimutasi, dia juga harus minta izin sama suaminya. Mas, nih kantor nyuruh aku mutasi nih, ya kan? Gajinya insya Allah lebih menjanjikan, tapi kita sepertinya harus berpisah dulu. Mama harus keluar kota nih dinasnya. Gimana menurut papa? Kalau kata suaminya, "Ya sudahlah nggak apa-apa, kamu dinas kemana sih? Ke Surabaya, aku di Jakarta." "Nggak apa lah, nanti setiap, Jumat, Sabtu aku pulang deh ke Surabaya untuk menjenguk kamu atau kamu yang ke Jakarta menjenguk aku." Jadi kalau misalnya dengan keridhaan seperti ini, nggak ada, nggak ada larangan sama sekali. Yang bermasalah adalah kalau istri ngotot mau keluar kota atau dinas keluar kota, tapi suaminya tidak ridho, itu yang menjadi masalah. Kata suaminya, "Kamu pilih kerjaan kamu atau pilih aku?" Nah, ini dilematis nih, dilematis banget udah, ya. Mana gaji suaminya lebih kecil dari istrinya, itu lebih dilematis lagi. Suaminya penghasilannya lebih rendah ya, tapi, kurang demokratis, itu lebih, complicated lagi. Tapi memang dalam syariat Islam itu kita lebih harus mengutamakan taat kepada suami. Kalau kata suami, "Aku tidak izinkan kamu bekerja di luar kota, aku tidak sanggup LDR, kamu seharian aja nggak pulang, aku udah kangen, apalagi kalau kita LDR, nggak bisa," kata suaminya. Maka seorang istri ya harus memilih, mau, tetap, melanjutkan karir yang mewajibkan dia mutasi, atau dia akan memilih keluarganya. Ya, kalau misalnya dia ngotot tetap berkarir tanpa izin suaminya, tanpa keridhaan suaminya, ya di sini yang berdosa. Kenapa? Setiap langkah yang dia lakukan di luar rumah itu dilaknat sama malaikat. Kenapa? Karena dia tidak diridhoi oleh suaminya, gitu. Dan seorang istri yang meninggalkan rumah suaminya tanpa izin, misalnya kayak kabur gitu ya, gara-gara suaminya punya banyak funds gitu, terus istrinya cemburu, terus kabur gitu dari rumah, terus istrinya tinggal di rumah orang tuanya, disuruh pulang sama suaminya nggak pulang-pulang, maka di sini istri itu masuk dalam kategori nusyuz. Nusyuz itu artinya dia melangkahi izin suami dan tidak mau taat kepada suami. Wanita yang dalam keadaan nusyuz seperti ini, dia bisa kehilangan hak nafkahnya. Seorang suami tidak wajib lagi menafkahi istri yang istrinya itu nusyuz. Ya, tapi kalau misalnya LDR-nya itu dengan sama-sama keridhoannya, dia diizinkan oleh suaminya, dia mau dinas diizinkan suaminya atau suaminya itu memang minta minta izin pada istrinya untuk tinggal di tempat yang jauh gitu ya, ya udah nggak masalah. Walaupun si suaminya itu nggak pulang-pulang, tapi tetap berkabar, itu nggak otomatis tiba-tiba jadi cerai. Kadang ada yang nanya gini, "Bu Ustazah, saya mau nanya nih, suami saya nih adalah TKI di luar negeri ya. Dia itu jarang banget pulang, tapi ya tetap transfer sih gitu kan, tetap menafkahi saya dan anak-anak. Tapi nafkah batin tidak pernah ketemu. Kenapa? Ya orang di luar negeri gitu kan. Tapi nafkah lahirnya tetap dikasih." Terus saya balik nanya, "Ibu ridho apa enggak?" "Ya selama transferan lancar sih ridho-ridho aja." Dia bilang, "Ya udah nggak ada masalah." Ya kan, nggak ada masalah. Kalau memang sama-sama ridhonya, begitu. Kalau misalnya tidak ridho, nah barulah ini menjadi masalah.
kalau misalnya kalau tadi kan ketidakridhaan dari suami ya, istri bisa jadi berdosa. Sekarang kalau misalnya istri juga tidak ridho, maka istri boleh menggugat cerai suaminya. Kenapa? Karena di dalam siwah ta'liq yang biasa kita baca, yang biasa dibaca oleh suami yang baru saja ijab qabul, pasti teman-teman ingat. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, atau tidak memberinya nafkah selama membiarkannya selama dia fisiknya, atau KDRT ya, fisiknya, lalu istri saya tidak terima, dan menyampaikan perkaranya ke pengadilan agama, lalu pengadilan agama menyetujui permintaan cerai istri saya, dan istri saya membayar iwat sebesar Rp10.000, maka jatuhlah talak 1 saya padanya. Artinya apa? Kalau istrinya itu ditinggal suaminya itu lebih dari 2 tahun berturut-turut ya, 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang gitu kan. Terus istrinya itu rela-rela aja, ya udah nggak terjadi cerai. Nggak terjadi cerai. Yang terjadi cerai kalau istrinya tidak rela ditinggal begitu aja. Suaminya disuruh pulang ogah-ogahan, ya kan. Kata istrinya, mas pulang aja lah. Terus kamu transfernya gimana? Gampang lah, kita jualan gorengan aja lah di Indonesia. Makan nggak makan, yang penting kumpul gitu kan, tapi suaminya udah keburu kepincut cewek sana gitu, nggak mau pulang. Lalu istrinya tidak terima. Karena apa? Karena tidak mendapatkan nafkah batin selama 2 tahun. Maka si wanita ini boleh-boleh saja dalam hukum agama ataupun hukum negara untuk menggugat cerai ke pengadilan, ya. Tapi itu pun harus harus melalui perjuangan yang itu kan tidak mudah, mediasi, harus ada bukti, harus ada saksi dan lain sebagainya. Tapi istri boleh memilih mau tetap dia bertahan dengan LDR ini, atau misalnya dia kalau misalnya tidak sabar dan tidak ridho, dia bisa mengadukan perkaranya ke pengadilan agama. Tapi cara yang paling win-win solution ya sudahlah, toh suaminya tetap transfer ini gitu kan, ya sudahlah gitu. Kalau memang mau diridhoi tidak ada masalah. Nah, poin yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa hukum istri yang berkarir, yang LDR, yang dia punya penghasilan tersendiri, apakah dia wajib membaginya dengan suami, apakah dia itu wajib menanggung sebagian tanggungan nafkah anak-anak atau tidak. Nah, kemudian di sini para ulama nanti mengatakan bahwa harta istri itu sebetulnya adalah 100% harta istri. Jadi kalau istrinya itu bekerja, ya dia punya penghasilan, maka hartanya itu adalah 100% milik dia. Kecuali ada perjanjian yang yang sudah terjadi, yang sudah dia sepakati dengan suaminya. Misalnya gini, kata suaminya, ya kamu mau dinas keluar kota ya, aku sendirian dong. Ya udah gini aja deh, biar sama-sama enak. Kamu boleh kerja di luar kota karena kamu sangat sayang dengan pekerjaan kamu, tapi biar sama-sama enak, gimana kalau misalnya dari gaji kamu itu kamu bantu saya menanggung nafkah keluarga. Saya bagian bayar SPP anak, sedangkan kamu bagian bayar lesnya anak-anak gitu ya. Jadi saling menanggung. Kalau misalnya mereka berdua sepakat, ya berarti sudah terikat dengan kesepakatan itu. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan apapun, maka pada dasarnya yang berkewajiban untuk menafkahi keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya itu adalah suami. Dan istri memang tidak dikenai kewajiban memberi nafkah pada siapapun, walaupun istrinya berpenghasilan. Tapi alangkah baiknya, sudahlah istrinya berpenghasilan, sudahlah suaminya berkorban dengan cara berpisah tempat tinggal, ya, istrinya nggak mau berbagi juga sama suaminya gitu nafkahnya. Wah, ini sih agak-agak kurang etis juga begitu. Intinya harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami adalah harta siapa, Mbak Farah? Harta sekeluarga, Mbak. Iya kan? Harta rame-rame. Kasihan juga sih suami sebenarnya. Iya, jadi gini sebetulnya, harta istri itu 100% harta istri, sedangkan harta suami itu adalah 100% harta suami. Tapi suami itu berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anak gitu. Jadi gajinya suami itu nggak boleh dia makan sendiri. Kenapa? Ada anak dan istri yang harus dia kasih makan juga.
Kalau misalnya ibunya sudah janda tua renta, sudah nggak punya suami dan sudah nggak punya penghasilan, udah tua banget dan dia tidak punya anak laki-laki kecuali si dia ini, ya dia juga berkewajiban untuk menafkahi ibunya pada akhirnya. Jadi nggak enaknya jadi cowok kayak gitu, gajinya nggak boleh dimakan sendirian. Kalau perempuan, perempuan itu walaupun berpenghasilan, itu 100% adalah harta dia. Dia mau menyumbangkan kemana lah, dia mau ngasih hadiah ke ibunya, dia mau ngasih hadiah ke adiknya, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena harta istri adalah milik istri. Sedangkan harta suami itu harus berbagi, dalam artian suami harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya gitu. Kecuali jika ada apa namanya tadi, kalau ada persetujuan atau kesepakatan di antara keduanya bahwa istri itu wajib untuk menanggung sebagian sebagian tanggungan ya. Tapi begini, buat suami istri yang LDR, itu tetap mereka diwajibkan untuk melakukan etika-etika di tempat masing-masing, utamanya istri. Istri ini, kalau dia itu tidak tinggal bersama suaminya, baik karena dia itu yang dinas keluar kota, atau dia posisinya itu ditinggal suami untuk berdinas keluar kota atau keluar negeri, ada beberapa hal yang tidak boleh dia abaikan. Yang pertama, seorang istri wajib untuk meminta izin pada suaminya pada saat dia hendak bepergian rumah di luar rutinitas yang biasanya. Kalau si istri itu keluar rumah untuk nganterin anak sekolah, untuk beli makan, untuk belanja bulanan ke supermarket ya, itu semuanya sudah diizinkan sama suami. Tidak perlu setiap saat dia WhatsApp suaminya yang di luar kota ya, Mas izin ya mau ke Indomaret gitu, nggak usah. Kenapa? Ya karena itu adalah kebutuhan sehari-hari yang kita udah tahu pasti bakalan diizinin. Yang jadi masalah adalah kalau kita ingin keluar rumah, tapi di luar rutinitas sehari-hari, itu yang wajib kita laporkan ke suami. Misal nih saya nih tinggal di Jakarta misalnya, terus suami saya tinggal di Bandung misalnya ya. Terus saya itu mau reunian sama teman-teman angkatan sealma mater lah begitu. Maka saya wajib ngasih tahu suami, Mas 2 hari lagi aku ada reunian nih sama teman-teman alma mater. Mas izinin aku hadir atau enggak? Kalau kata suaminya, oh ntar dulu angkatan kamu yang cowok dan cewek atau cewek aja? Cowok dan cewek lah, namanya juga angkatan alma mater ada cewek ada cowok. Oh nggak bisa, kata suami saya misalnya ya, kamu nggak boleh datang. Kenapa mas? Ntar ada mantan kamu di situ. Nah kalau nggak diizinin Iya, saya nggak boleh datang. ketahuan. Kan misalnya, Iya, benar Ustazah, misal, benar. ya kan? Ini case ini Atau banyak misalnya, terjadi soalnya Ustazah. iya banyak kejadian kan. Maksudnya emang mantan apa sih mas gitu kan? Ya mantan majikan kamu kali gitu kan. Maksudnya mantan majikan kali maksudnya kan. Entah mantan apalah gitu. Mantan itu buanglah pada tempatnya ya. Iya, Tapi gini, betul. jadi begini ya teman-teman semua. Kalau misalnya istri itu mau keluar di luar rutinitas itu harus izin. Bahkan jikapun ternyata biasanya dia itu taraweh, anggaplah lagi bukan musim pandemi ya, anggaplah sekarang lagi normal, lagi nggak ada corona, nggak ada COVID-19, lagi aman-aman aja. Terus biasanya selama Ramadan kita selalu tarawehnya itu di rumah. Tapi ternyata tahun ini kita pengen tarawehnya di masjid. Sedangkan suami itu tidak pernah di luar kota dan kita juga harus minta izin. Mas boleh nggak Ramadan kali ini aku tarawehnya di masjid? Itu tetap harus minta izin. Kalau suaminya tidak mengizinkan, enggak lah sayang, kamu di rumah aja lah. Kamu tuh terlalu cakep sih jadi perempuan. Terbayang naksir aku jadi was-was gitu kan. Ya udah suami karena perempuan masjid sama sebetulnya level pahalanya. Yang membedakan tingkat khusyuknya aja. Kalau di rumah banyak digangguin bocah ya, tapi kalau di masjid mungkin lebih khusyuk. Tapi kalau kita sholat di masjid tanpa izin juga, apalagi kalau misalnya pengalaman nih, istrinya dulu pernah sholat di masjid komplek, tapi setiap kali pulang dari masjid istrinya selalu berseri-seri. Ternyata istrinya itu ngefans sama imam masjidnya. Nah, ini kan jadi masalah
pergi nanti. Maka kalau misalnya kita mau keluar rumah di luar rutinitas yang sehari-hari kita lakukan dan ternyata suami itu tidak mengizinkan, maka kita tidak boleh. Pah, aku mau keluar kota dong, pengen jalan-jalan nih ke puncak, jenuh soalnya di rumah, boleh nggak, Pah? Itu juga izin. Kenapa? Karena jalan-jalan ke puncak itu bukan rutinitas sehari-hari. Rutinitas sehari-hari itu apa sih? Ya kita beli makan, belanja bulanan, antar anak les, antar anak sekolah, ya kan? Nah itu aja sih, antar jemput laundry. Nah, itu semuanya tidak perlu izin sama suami di luar kota. Yang wajib adalah minta izin jika ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Maka ketika Nabi itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma haqqu zauj 'ala zaujah?" Apa sih ya Rasulullah haknya suami terhadap istrinya? Nabi mengatakan, "Haqquhu alla takhruja min baitiha illa biiznihi." Uh, hak suami dari istrinya adalah bahwa istrinya harus meminta izin pada suaminya apabila dia mau keluar dari rumahnya. Nah, itu kira-kira tentang keluar rumah ya. Ada berikutnya. Seorang istri yang sedang LDR dengan suaminya, maka dia tidak boleh menerima tamu laki-laki ke dalam rumahnya kecuali seizin suaminya atau laki-laki ini menjadi mahramnya. Ya, kalau misalnya laki-laki ini bukan mahram dari si istri, maka dia harus izin dulu sama suaminya. Maka kalau misalnya ada tagihan iuran bulanan dari Pak RT sama Pak RW, istrinya terimanya di luar rumah aja. Oh iya sebentar ya Pak RT, Pak RW, saya mau ngambil duitnya. Nggak usah keganjenan istrinya. Pak RT, apa kabar? Makin ganteng aja Pak. Mari masuk Pak, mau minum apa? Ini nggak boleh. Mau suaminya lagi di luar kota, ya kan? Mana keganjenan, nggak boleh kayak begitu. Nah, tapi kalau yang datang itu adalah mahramnya sendiri, misalnya ayahnya si istri datang, ya kan, jenguk istrinya yang lagi di luar kota. Istrinya nggak usah nelpon suaminya, "Papa, tolong Papa keluar dulu, jangan masuk, aku mau telepon suami aku, Papa boleh masuk apa enggak?" Ini mah kebangetan, nggak usah. Kalau itu adalah mahram kita sendiri, ayah kita, abang kita, paman kandung kita, ya udah nggak usah izin suami nggak apa-apa. Kecuali kalau ada pesan-pesan dari suami, ya. Suami kita misalnya berantem sama abang kita, benci banget sama abang kita gitu, gara-gara ada gap sesama ipar gitu kan. Misalnya, pokoknya kalau abang kamu masuk rumah, nggak usah diizinin. Nah, kalau udah digituin, apa boleh buat gitu. Maka disinilah pentingnya kita menjaga keutuhan rumah tangga, bukan hanya antara kita dengan suami, tapi antara suami dengan keluarga kita, antara kita dengan keluarga suami juga harus bagus gitu hubungannya ya. Tapi tidak usah meratap, ya Allah kenapa sih saya punya mertua, kenapa sih saya punya ipar, kenapa saya nggak kayak Siti Hawa aja, nggak ada ipar, nggak ada tetangga, nggak ada mertua gitu ya, nggak usah diratapi begitu. Baik, berikutnya selain tidak boleh menerima tamu laki-laki, ini kan ada satu hadis Nabi mengatakan ya, la yahilu lil mar'ati anta fa amma hakum ala nisaikum fala yuti'na furushakum wa la ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna. Nah, seorang istri itu tidak boleh mengizinkan laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya untuk masuk ke dalam rumahnya ya. Baik, ini poin berikutnya nih. Poin berikutnya yang tidak boleh kita lakukan adalah melepaskan kehormatan diri. Artinya apa? Etika yang harus kita lakukan ketika kita berjauhan dengan suami, kita harus menjaga kehormatan diri kita. Menjaga kehormatan diri dengan cara apa? Ya tadi ya, tidak banyak bergosip dengan tetangga, nggak banyak membicarakan aib-aib suami pada tetangga, apalagi kepada publik. Sekarang kan lagi dunia medsos ya. Banyak banget istri yang mengumbar aibnya suami itu di media sosial, banyak banget. Padahal mereka tuh nggak sadar, dia dan suami itu adalah satu kesatuan yang kalau satu sadar mengumbar aib yang lain, itu sama kayak mengumbar aibnya sendiri. Jadi kalau misalnya ada seseorang perempuan, dia bertengkar dengan suaminya, apapun yang terjadi, jangan bongkar aib itu ke publik. Karena membongkar aib suami, artinya membongkar aib kita sendiri. Seorang suami membongkar aib istrinya, sama saja dia membongkar aibnya sendiri. Maka kalau kita lagi berjauhan dengan suami, tahan diri kita untuk membicarakan aibnya pada orang lain. Karena kadangkala ya orang yang LDR kan kesepian, lalu banyak teman-temannya ya, pada tetangga-tetangga lagi pada ngobrol-ngobrol, akhirnya keceplosan ngomongin suaminya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Apalagi nih godaan ibu-ibu kalau lagi ada tukang sayur lewat di komplek perumahan ya.
sambil keluar milih-milih sayur, sambil juga mulutnya ikutan ngomongin orang juga gitu, sambil milih tomat sama kacang panjang. Udah deh ngobrol, tahu nggak Jeng? Kalau udah ngomongin tahu nggak Jeng, itu hati-hati, bentar lagi ada aib yang kebongkar. Gitu. Suami nggak LDR aja itu keluar aibnya, Ustazah. Keluar aibnya. Iya, dia curhat sama ibu-ibu lain, misalnya tentang suaminya. Tahu nggak sih Jeng, suami saya itu loh, lagi nggak sama saya aja, nyebelinnya minta ampun. Nah kan, jadi ngomongin suami, padahal suaminya lagi nggak di situ, dia tidak bisa membela diri, ya sudahlah tidak dijaga kehormatan suaminya juga, si istri juga tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sebagai wanita yang mulia. Wanita mulia itu tidak akan melepaskan sesuatu yang kotor dan buruk dari lisannya. Maka menjaga kehormatan diri ini penting, keluar rumah harus selalu pakai hijab ya. Walaupun dia itu dibolehkan sama suami untuk kerja di luar, maka dia juga harus membatasi jarak. Jangan sampai itu terlalu berdekatan dengan laki-laki yang lawan jenis ya, colek-colek atau hangout sama teman-teman kantornya, makan malam, tengah malam nggak pulang-pulang, mentang-mentang di rumah nggak ada suami yang nunggu gitu kan. Terus dia dengan seenaknya pulang tengah malam, kongko-kongko sama teman-teman kerja cowoknya. Nah, ini juga tidak termasuk dalam poin ini. Maka sebisa mungkin kita termasuk wanita yang diwajibkan untuk menjaga kehormatan diri kita, walaupun di rumah kita tidak ditunggu oleh suami, kita tetap harus menjaga kehormatan diri kita di luar pada saat kita bekerja. Berikutnya, etika wanita yang sedang LDR. Itu apa? Menjaga harta suaminya. Ini kalau kita posisinya sebagai istri, ya bukan kita yang dinas keluar, tapi kita yang ditinggal sama suami. Suami kita LDR keluar kota, lalu kita dititipin harta, ya jangan CM nih sama suami, sama pinnya, sama kartu kredit, apa segala macem, akhirnya berfoya-foya istrinya, nah tidak boleh ya. Jadi tetap istrinya harus menjaga harta suaminya. Ini suaminya keluar kota, tiba-tiba istrinya ngutang di mana-mana dan menjadikan sertifikat rumah suaminya sebagai jaminan. Nah itu juga nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena wanita yang mulia adalah yang menjaga kehormatannya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, sebaik-baik wanita adalah yang kau pandang, jika kau pandang ia menyenangkanmu, jika kau perintahkan ia mentaatimu, dan jika kau tinggalkan ia menjagamu dalam hartamu dan menjaga dirinya sendiri. Nah, ini adalah wanita-wanita mulia yang seharusnya kita amalkan begitu. Terus kalau suami gimana? Kalau suami juga harus menjaga harta istri, kalau ternyata yang bekerja adalah istrinya. Di Indonesia, banyak sekali buruh-buruh migran wanita ya. Buruh migran wanita itu banyak banget. Istilah kasarnya TKW. Banyak para TKW-TKW yang bekerja di luar negeri ya, yang penghasilnya itu ditransfer ke rekening suaminya. Kalau suaminya adalah laki-laki yang mulia, dia akan mengelola keuangan itu dengan baik, buat membangun rumah mereka, untuk menyekolahkan biaya anak-anak, buat yang lain-lain yang bermanfaat. Tapi kalau ada laki-laki yang tidak mulia ya, yang rada-rada gimana gitu, maka dia akan menggunakan transferan istrinya buat kawin lagi. Ada yang kayak gitu kan? Seorang suami yang nggak bekerja, dia ngirim istrinya ke luar negeri untuk jadi buruh migran, jadi TKW, ditransfer sama istrinya tiap bulan, malah ternyata transferan istrinya dipakai nikah lagi. Ini termasuk laki-laki yang belum pernah kelilipan obeng. Kurang ajar banget. Kelilipan obeng. Benar. Iya dong. Padahal istrinya tidak wajib untuk menafkahi dia, tapi dia mau berkorban jiwanya, hartanya, tenaganya demi menghidupi suami di kampung. Kalau sampai suaminya tidak bisa menghargai dia dengan baik, maka apalagi yang bisa dibanggakan pada suami model yang seperti ini. Baik, sudah setengah jam sepertinya saya menyampaikan materi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, Ustazah, udah ada beberapa pertanyaan nih Ustazah terkait pembahasan yang tadi Ustazah bahas gitu ya tentang fikih LDR. Kita mulai aja Ustazah. Pertanyaan pertama dari Bapak Sony. Bapak apa Mas Sony nih ya? Dosakah jika suami dimasakin sama istri orang lain karena istrinya berada di tempat yang jauh? Gimana tuh Ustazah? Saya pernah kayak gitu, suami saya dimasakin sama perempuan lain karena sedang berjauhan. Maksudnya suami saya lagi diundang ceramah ke Hong Kong. Panitianya perempuan semua, TKW semua. Yang masak
masakin suami saya siapa? Ya panitia. Panitia kan cewek semua. Apa berdosa suami saya gara-gara makan masakan perempuan lain? Ya enggak lah. Lah kalau misalnya dia nggak dimasakin sama panitia yang ibu-ibu itu, suami saya makan apa dong? Ya kan? Ya Iya, nggak benar juga. juga gitu. Nah, misalnya suaminya itu di luar kota, suaminya nggak sempat masak, emang nggak bisa masak. Lalu dia mesen catering, yang masakin catering emak-emak, ya kan? Ternyata yang masakin itu bukan cuma sekedar emak-emak, tapi mahmud, mamah-mamah muda. Gimana dong, ya kan? Apakah berdosa atau tidak? Yang bikin berdosa itu bukan makan masakannya dia, tapi tambahan-tambahannya itu yang bisa berpotensi berdosa. Misalnya, si perempuan ini masuk ke dalam rumah si suami ini, main-main, ngobrol-ngobrol ya kan, cubit-cubitan, toel-toelan. Nah, itu yang bikin berdosa. Bukan makan masakannya yang berdosa, tapi tambahan-tambahan di luar itu yang membuat berdosa. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sedang berdinas di luar, LDR dengan istrinya, maka sebaiknya hal ini dibicarakan dengan terbuka bersama istri di luar kota. Mah, papa nggak sempat masak. Boleh nggak kalau papa catering, ya kan? Oh boleh pak, tapi ingat ya, yang masakin kalau cewek atau kalau dia nganterin ke rumah papa, masakannya ditaruh depan pintu aja, nggak boleh masuk ke rumah papa, bayarnya transfer aja gitu. Ya udah, itu win solution kan? Si bapak tetap ada yang masakin, ya kan? Tapi tidak ada interaksi fisik sama sekali. Duitnya ditransfer, makannya yang taruh depan pintu, si bapak ngambilnya ketika si ibu itu sudah pulang ke rumahnya, aman nggak? Aman, nggak ada masalah gitu. Tidak ada perlu yang dicemburui oleh istrinya dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Jadi apapun itu yang terpenting adalah komunikasi dan menjaga kehormatan diri. Itu yang paling penting sih dalam LDR. Ustazah, nih dari pembahasannya yang tadi gitu ya, berarti sebenarnya keduanya ya, baik suami ataupun istri, dia harus menjaga etika tersebut gitu ya Ustazah ya? Iya dong, betul. Dan bapak-bapak juga memang ya berpoligami itu tidak dilarang dalam agama, tapi ada etikanya, setidaknya izin sama istri kan gitu. Mah, ini papa udah LDR sama mama 2 minggu gara-gara mama dinas keluar kota nih, dinasnya nggak pulang-pulang 2 tahun. Mama mau memperpanjang silakan, tapi papa boleh nambah nggak di sini buka cabang gitu kan? Buka cabang apa nih pak? Maksudnya nikah lagi. Nah, ini minta izin harus. Jangan tiba-tiba istrinya pulang, ada madunya di rumahnya. Waduh, bisa jadi perang dunia jadinya kan. Jadi Iya. etika dalam berpoligami itu tetap harus minta izin. Yang sampai suaminya tidak minta izin, istrinya kaget, merasa terzolimi dan lain sebagainya, sehingga ada masalah keretakan di dalam rumah tangga yang sulit untuk dihindari. Oke Ustazah. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustazah ya. Oke. Dari Mas Panji. Oh ini masih dari kaum laki-laki pertanyaannya nih ya. Bagaimana cara mengatasi nafkah batin dengan pasangan yang sah sedangkan hubungannya lagi LDR, Ustazah? Ya, Kalau dalam Islam gitu mungkin gimana? dalam Islam, ya berkunjung aja secara rutin. Misalnya luar kota nih, Bandung, Jakarta, ya udah cuma 1 minggu pulang aja gitu. Makanya jangan terlalu lama LDR itu. Kenapa? Karena masalah kebutuhan batin ini yang menjadi masalah. Tapi kan tiap pasangan beda-beda, kebutuhan batinnya juga beda-beda. Ada yang nggak bisa jauh dengan pasangan seminggu itu udah pusing gitu kan ada. Tapi ada juga yang bisa saja bertahan sampai bertahun-tahun itu juga ada. Tapi memang untuk menjaga fitnah sebisa mungkin jangan LDR, apalagi LDR-nya kelamaan. Untuk apa? Untuk menutup pintu fitnah ya. Kenapa? Karena urusan kebutuhan batin yang tadi disampaikan. Lalu bagaimana? Apakah mereka boleh berteleponan mesra dengan istri? Ya namanya juga telepon istri sendiri, silakan-silakan aja. Yang nggak boleh berteleponan mesra sama istri orang kan gitu. Ya paling Benar. itu aja sih, paling teleponan mesra, video zoom-zooman kayak gini gitu kan, itu yang paling bisa untuk mengobati rasa rindu pada pasangan. Kalau misalnya sudah tidak bisa, ya harus bersentuhan secara fisik, ya istrinya dimodalin dong, beliin tiket biar bisa datang, ya nggak? Jangan sampai istrinya dimarah-marahin, kamu tuh ya nggak mengizinin aku poligami gitu kan, istri apa kamu? Harusnya istrinya juga jawab, ya mas beliin aku tiket ke sono aja kagak sanggup, mau nambah istri lagi, gimana sih? Nah, ya kan? Iya betul. Secara Daripada kos ribet aja keluar, murahan beli tiket. iya, ongkosnya lebih murah beliin tiket daripada menafkahi perempuan lain, gitu.
Bener juga Ustazah. Oke, pertanyaan berikutnya nih Ustazah, ini dari Seseukti. Asik. Akhirnya ada pertanyaan dari perempuan nih Ustazah. Saya sudah menikah selama 3 tahun, kami berada dalam hubungan yang LDR. Namun 2 tahun ini saya tidak diberi nafkah, bahkan ia sudah tidak pernah menghubungi saya lagi. Apa hukumnya kira-kira Ustazah dan apa yang sebaiknya saya lakukan? Ini pertanyaannya dari Ukti aja. Ukti ya, oke. Jadi gini, laki-laki yang berstatus sebagai suami itu, apapun yang terjadi, dia itu selama mampu bekerja dan menafkahi, maka dia wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Kalau menghubungi saja dia enggak, apalagi menafkahi ya. Kalau misalnya dia nggak pernah ada kabar, tapi tiap tanggal 1 ada transferan kan, berkabar lewat transferan, itu beda ya kan, seneng tuh Ya, bininya gitu kan. Nggak Tapi apa-apa ini kalau itu sudahlah. Daripada berkabar ngajakin zoom-zooman mulu gitu kan, tapi transferan nggak Iya. lancar. Nah, Bisa betul. ngomel juga tuh istrinya ya. Betul, betul. Tapi gini, seorang suami yang tidak menafkahi, tidak memberi kabar, gimana hukumnya? Jelas berdosa, jelas zalim, jelas laki-laki yang tidak bertanggung jawab, jelas dosa besar, pasti Allah tidak akan ridho pada laki-laki model seperti ini, ya kan? Nah, terus bagaimana dong, misalnya saya nih sebagai istrinya yang dibegitukan sama suami saya, apa yang harus saya lakukan? Pilihannya satu di antara dua. Mau bersabar dengan ketidaknyamanan seperti ini, ya, atau mau menggugat ke pengadilan juga silahkan. Tapi yang win-win solution, cari aja suaminya ada di mana sih? Saya paranin deh, gitu kan. Paranin aja tempatnya, tempat tinggalnya di mana, cari tahu ada apa sih, kenapa dirimu tidak pernah mengontak aku lagi. Siapa tahu ternyata dia kehilangan kontak istrinya, atau ternyata dia diculik orang, atau dia ditahan, atau dia ternyata mata-mata negara, ya, atau dia misalnya ada di Korea Utara nggak bisa dijangkau. Wah, bisa aja kan? Iya, bisa. Banyakan nonton drakor jadi ngomongin Korea Utara nih. Iya benar. Ya kan? Karena Iya, tidak mungkin kita harus suudzon duluan gitu. Masa sama suami kita mengedepankan suudzon? Enggak dong ya. Ada apa sih suami saya kok nggak bisa menafkahi? Ada apa sih? Kenapa dia itu nggak bisa menghubungi? Kalau cuma nggak bisa menafkahi, setidaknya ngontak lah gitu kan? Ya udah cari tahu di mana keberadaan suaminya. Kalau tahu alamatnya silahkan datangi, silahkan tabayun, ya. Karena bisa jadi suaminya sedang sakit sendirian, tidak ada yang merawat, tidak sempat bekerja, dan tidak mengontak istrinya karena takut istrinya khawatir. Kan bisa saja terjadi. Maka yang bisa dilakukan yaitu yang paling win-win solution-nya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa dia aman-aman saja di sana, baik-baik aja, tapi emang suaminya yang rada-rada gitu ya, nggak mau ngontak istri, terus nggak mau menafkahi, nah ini ya pilihannya apakah istrinya mau bersabar dengan itu, bertahan demi anak-anak biar anak-anak tetap dapat tidak berstatus sebagai anak produk broken home ya, saya nggak mau cerai misalnya, biarin aja suami saya nggak ngabarin, nggak ngasih nafkah, saya nyari duit sendiri ya, dia nggak ngabarin biarin aja lah gitu kan, yang penting anak saya tidak berstatus sebagai anak produk broken home. Bisa saja banyak perempuan yang memilih seperti itu ya kan. Ada juga yang tidak bisa bersabar. Ya sudah, tinggal serahkan perkaranya ke para hakim di pengadilan agama. Apa sih yang solusi terbaik yang nanti mereka bisa tawarkan? Iya Ustazah. Benar sih, memang kadang-kadang harus dilabrak gitu ya, didatengin, dilihat ada apa sih gitu kan. Saya tadi nggak bilang labrak ya. Apa, saya udah ini terpancing emosi. Saya bilang datengin lah, bukan labrak. Iya. Dilabrak kalau ada yang lain baru dilabrak gitu ya Ustaz ya. Benar-benar. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Mas Erlandi, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara membahagiakan istri dan anak-anaknya kalau suaminya harus jauh dari lingkungan keluarga karena tugas? Gitu. Bagaimana cara membahagiakan istri dan anak-anak? Oke, itu tergantung istri dan anaknya seperti apa. Karena saya bukan istrinya beliau, jadi saya nggak bisa menjawab dengan detail ya. Karena setiap istri itu punya kesukaan yang berbeda-beda ya.
Ada yang suka dikasih kejutan, ada yang suka apa gitu. Kemarin saya dikasih kejutan sama sahabat saya, tapi malah jadinya salah paham. Tiba-tiba ada babang gosen datang ke sini minta biaya gosen. Loh ini dari mana bang? Jangan-jangan ini prank lagi gitu kan? Oh enggak, wah salah paham tuh kan. Ternyata itu dari sahabat saya mau ngasih kejutan buat saya, buat apa namanya hadiah gitu. Ya ada juga istri yang nggak suka kejutan, ada istri yang suka kejutan, ada istri yang suka dikirimin bunga, ada yang lebih disuka dikirimin jam tangan, beda ya masing-masing. Jadi tingkat kesukaan istri masing-masing itu beda. Dan cara pandang setiap istri dalam memaknai romantis ya, itu juga beda-beda. Ada yang misalnya, suka di apa, romantis itu kalau suaminya telepon tengah malam jam 12 bilang, "Selamat ulang tahun sayang." Ada yang kayak gitu, ya kan. Ada yang memaknai romantis itu sebagai ngirimin bunga, ada. Kalau saya bukan perempuan yang model kayak gitu sih. Suami saya mau bilang selamat ulang tahun doang sih biasa aja, hadiah mana Pak, gitu, ya nggak? Nah, Iya ada betul. juga yang, suka dikirimin bunga, ya kan, kalau saya malah nggak suka, kenapa? Di rumah saya nggak ada vas bunga, saya mau nyimpen di mana itu bunga, gitu. Mendingan Abi beliin martabak aja deh, udah jelas bisa dimakan, bunga nggak bisa dimakan kan. Masing-masing istri kan punya kesukaannya, gitu. Jadi maka seorang suami itu harus menggali, istrinya itu sukanya apa, suka dikirimin apa, suka disikapi seperti apa. Nah, ini tugas bapak sih sebetulnya ya, tapi di mana-mana sih istri biasanya suka dikasih hadiah yang dia sukai lah, begitu kira-kira. Anak dikirimin mainan, ya kan? Atau ya apalah kira-kira yang membuat istrinya senang. Memberikan kesenangan pada istri tidak selalu berupa materi ya, tidak selalu berupa materi. Ungkapan kasih sayang misalnya, malam-malam istrinya buka WhatsApp, ternyata dari suaminya, "Mama, ternyata papa di sini udah setahun ya, betapa berbedanya kehidupan papa di sini dan ketika dulu waktu masih serumah sama mama ya, ternyata LDR itu menyiksa ya, Ma. Yang menyiksa itu bukan apa-apanya, yang menyiksa itu adalah jauh dari mama." Biasanya perempuan-perempuan istri-istri suka kok dirayu-rayu begitu, walaupun seorang perempuan itu kalau dirayu bilang, "Allah papa gombal," tapi hatinya dijamin Pak berbunga-bunga. Lisannya doang dibilang gombal, tapi hatinya, berbunga-bunga. Itu muka kalau mau diperlihatkan itu merona-rona gitu. Jadi ya, silahkan menyenangkan istri dengan cara bapak-bapak sendiri, karena bapak sendiri yang lebih tahu kesukaan istri itu seperti apa, kesukaan anak itu sih seperti apa. Mmm, iya sih kalau saya suka ditransfer aja mentahnya Ustazah. Mentahnya apa? Beras. Iya bener juga, belum dimasak maksudnya ya. Oke Iya. Ustazah, Oke. ini ada yang menarik nih Ustazah, pertanyaan yang berikutnya nih, dia dari, Mbak Wulan namanya. Kalau tadi kita sempat bahas, LDR-nya kebanyakan adalah karena case-nya sang suami atau sang istri itu bekerja gitu ya. Nih ini pertanyaannya bagaimana hukumnya jika baru menikah kemudian istri itu ditinggal belajar oleh suami di luar negeri selama 4 tahun? Gitu, mungkin kayaknya case beasiswa itu cukup banyak sih case-case sekarang kan, Iya, gitu teman-teman saya juga Ustazah. banyak. Teman-teman saya Mhm, banyak kayak gitu. Jadi, kalau dulu saya kan kuliah di luar, saya kuliah dulu di Pakistan. Jadi teman-teman kakak kelas saya tuh, apa, yang pada ngambil S2 di sana, saya ambil S1 di sana. Jadi kakak kelas yang pada S2 tuh, kalau lagi summer ya, lagi liburan musim panas, mereka kan banyak yang pulang ke Indonesia. Ada yang cuma liburan, ada yang juga buat nikah. Jadi di Indonesia 3 bulan itu dipakai untuk nikah sama bulan madu, habis itu balik lagi ke Pakistan. Pulangnya entar kalau udah lulus S2-nya, ada yang kayak gitu ya. mmm, Apa hukumnya seperti itu? Ya hukumnya tergantung kesepakatan bersama. Kalau istrinya ridho, ya kan, nggak apa-apa Kanda, silakan engkau berjuang dulu 4 tahun di sana, nanti jangan lupa pulang ya, dalam keadaan dirimu seperti sekarang ya, jangan bawa madu buat aku ya, bawalah hatimu yang masih berbunga-bunga seperti dulu, dengan cintamu yang tidak berkurang kualitasnya, aku akan setia menunggu. Ya nggak ada masalah kalau istrinya udah ikhlas begitu. Yang jadi masalah kalau istrinya tidak sanggup untuk ditinggal lama, ya. Misalnya dari awal istrinya bilang, "Kamu boleh menikahi saya dan kamu boleh balik lagi ke negara tempat kamu kuliah." kita di sini ada beberapa pesan ini ya, pesan-pesan dari tim Uma gitu ya. Yang pertama,
jangan lupa nih, abis live streaming yang sekarang, nanti kita ada live streaming berikutnya jam 3 sore, jam 3 pagi lagi, jam 3 sore teman-teman Uma ya. Nanti live streamingnya itu dengan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Mesir yang akan dipandu oleh Ade Mulya, jurnalis ternama gitu ya. Mereka akan membahas tentang kehidupan para penuntut ilmu Indonesia di Mesir saat ini pada saat situasi lockdown. Jadi mungkin sahabat-sahabat Uma yang mungkin masih menunggu, aduh nih jam 6 lama banget ya, buka puasa masih cukup jauh waktunya, biar nggak lapar-lapar banget, bisa tetap nonton live streaming Uma di Uma aja. Oke. Terus jangan lupa besok hari Sabtu tanggal 16 sekitar jam 3:30 sore gitu ya, kita ada acara konser amal. Nama acaranya Ngabuburiti. Ngabuburit sambil charity. Nah, di acara ini nanti bentuknya lebih kayak konser amal, ada Sabian Gambus mungkin yang 20 jam itu teman-teman Uma bisa nonton gitu ya. Sama kita ada talk show juga, yang ngisi talk show adalah Mbak Zaskia Diameka sama adiknya Mbak Tania Rai gitu. Gimana nih ustaznya nanti bakal masuk lagi. Sebentar dulu. Oke. Sahabat Uma, udah pada nonton dong ya live streaming di Uma. Fitur live streaming di Uma itu sekarang ustadznya masing-masing bisa secara personal bikin live streaming sendiri. Mungkin kalau sahabat Uma udah ada yang ngikutin Uma dari beberapa waktu lalu, khususnya sejak sebelum Ramadan ya. Pas banget sejak Indonesia ini mengadakan policy atau kebijakan PSBB. Nah, Uma udah meluncurkan aplikasi live streaming. Nah, di aplikasi live streaming Uma ini kebanyakan ustaz itu sudah mulai terbiasa nih teman-teman Uma buat bikin live streaming mandiri di akun-akun mereka. Jadi kalau misalnya saya tunjukin di handphone saya kali ya, di aplikasi Uma itu ada bagian live streaming. Saya bisa guaranteed deh tiap jam berapa aja teman-teman Uma ada waktu luang dan buka aplikasi Uma, itu pasti ada yang lagi live streaming. Karena cukup banyak ustaz sama ustazah yang join dan ngisi acara live streaming mandiri di aplikasi live streaming Uma. Jangan lupa. Jadi tetap ditonton terus ya di Uma. Ya udah, aku mau sedikit aja cerita-cerita tentang acara Ngabuburiti besok tanggal 16 Mei jam 3:30 sore di aplikasi Uma. Nah, acara tersebut adalah acara konser amal, di mana nanti ada sesi konsernya, ada live band akustik performance dari Sabian Gambus, kemudian ada talk show sama Mbak Zaskia Diameka, sama Mbak Tania Rai, kemudian ada juga di situ kita bakal open live donation. Nah, di live donation ini nanti teman-teman itu bisa nyumbang untuk salah satu campaign yang disupport oleh Uma via kitabisa.com. Nama campaignnya adalah Digitaraya gitu. Oke nih ustazahnya udah balik lagi nih. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam. Ini saya ada dua nih. Ya, lift dulu yang di HP. Boleh ustazah. Oke, yang HP udah saya lift. Alhamdulillah. Oke. Tinggal apa nih? Tinggal closing statement ya? Pertanyaan udah semua? Udah semua ustazah. Tinggal kesimpulan aja dari ustazah sama paling doa penutup sedikit dari ustazah ya. Baik. Kesimpulannya hari ini adalah long distance relationship atau long distance marriage itu hukumnya boleh-boleh saja selama masing-masing itu berada dalam keridhaan. Istri meridhoi suaminya, suami meridhoi istrinya, nggak ada masalah. Dan beberapa etika yang harus dijaga bagi pasangan yang melakukan LDR ya. Pertama, menjaga kepercayaan masing-masing dengan cara apa? Istri selantiasa meminta izin kepada suaminya kalau mau keluar dari rumahnya untuk menghadiri kegiatan yang di luar ke rutinitasnya. Kemudian istri juga harus senantiasa menjaga kehormatan dirinya, keluar rumah pakai baju yang syar'i, tidak banyak
banyak hangout dengan teman-teman kerja yang laki-laki ya, tidak pulang terlalu larut begitu, dan tidak memasukkan atau menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya. Dan bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya, maka jagalah harta suami, jagalah anak-anak dan nama baik suaminya ya. Dan suami juga seperti itu. Kalau misalnya LDR, maka hendaklah kalau misalnya dia itu berinteraksi dengan perempuan lain, ya seperti harus memasakkan dan lain sebagainya, mintalah pendapat istri, ya mintalah kesepakatan dari istri, setidaknya untuk menjaga perasaan istri, menjaga kepercayaan istri agar ikatan rumah tangga tidak retak gara-gara adanya miskomunikasi. Itu aja sih kesimpulan saya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang LDR pada saat ini Allah tabahkan ya. Semoga akan ada cara mana nanti yang tepat insya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustazah ya, materinya untuk hari ini sangat enlightening, asik, mencerahkan bagi orang-orang yang sedang LDR. Mungkin nanti lain kali kita kalau ada kesempatan lagi kita live streaming lagi ya Ustazah ya. Terima kasih untuk ilmunya hari ini. Oke teman-teman, jangan lupa tetap stay tune di acara live streaming UMA, karena di jam 3 nanti kita ada Wakil Duta Besar Indonesia untuk Mesir yang dipandu oleh jurnalis senior Adi Mulya. Mereka akan membahas tentang kehidupan para penuntut ilmu Indonesia di Mesir pada saat pandemi saat ini gitu. Oke sahabat UMA, mungkin sesi antara saya dan Ustazah ini kita akhiri di sini. Terima kasih sudah nongkrongin kita berdua ngobrol dan dengerin kajian ilmu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat UMA di rumah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PSBB bikin kamu jadi banyak rebahan. Scrolling di sosial media kadang suka nongol yang begituan. Jangan sampai puasa kita jadi berantakan. Ramadan di UMA aja, karena UMA juga PSBB. Platform sosmed baik-baik. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan di UMA aja. Belajar tahsin dan tafsir Al-Quran di UMA aja. Bersama Ustadz dalam program Klinik Baca Al-Quran. Kangen datang kajian, ikut kajian live streaming di UMA aja. Punya banyak pertanyaan seputar Ramadan, cari taunya di UMA aja. Cari yang seru sebelum berbuka puasa, ngabuburitnya di UMA aja. Karena UMA platform sosmed baik-baik, UMA juga lagi bagi-bagi THR. Ada sepeda motor, emas, handphone, uang tunai jutaan rupiah, dan masih banyak hadiah lainnya. Jadi, Ramadan di mana? Di UMA aja.